mungkin masih sedikit bingung di bagian bintang kedua. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain? Nah, udah 7.20. Sepertinya nanti teman-teman yang belum gabung bisa menyusul aja kali ya. Ini udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tinggal 2 lagi sebenarnya. Nanti biar menyusul aja. Ada yang mau ditanyakan? Adrian, Amel, Za, Delvin, Faris, Aryan, Rizky, dan Amira. Dapat semua ya konsepnya ya? Dapat. Oke, good. Oke, selamat malam Husni, selamat bergabung. Oke, pas banget, kita mau langsung coba masuk ke bagian materi kedua ya. Hari ini kita akan coba masuk ke materi kedua. Mister close dulu. Mister mau lihat ya atau berpindah ke materinya. Presentasinya. Oke. Apakah sudah muncul untuk slide materi Mister? Mister coba cek. Oke, kalau di Mister udah muncul nih. Udah ya? Oke. Nice. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, Mister mau sampaikan atau mengingatkan kembali beberapa rule yang harus kita patuhi bersama karena supaya nanti pada saat kita mengutarakan pendapat atau beropini itu tidak saling bertabrakan ya suaranya. Yang pertama, kalau nanti mau ada interupsi, silakan raise hand. Baru nanti Mister persilakan baru open mic ya. Atau kalau misalnya nanti ada permasalahan di mikrofonnya, boleh chat, nggak apa-apa. Kita bisa gunakan fitur chat yang ada di bagian bawah, di open dulu chatnya, kemudian ketik di situ. Kemudian yang kedua, pada saat materi boleh melakukan interupsi dengan raise hand. Raise hand-nya ada juga di bagian bawah, di sebelah kanan gambar monitor. Silakan diklik, nanti akan Mister berhenti dulu untuk menjelaskan. Jadi nanti silahkan bertanya di situ, nggak apa-apa, diinterupsi. Rule utamanya seperti itu. Yang ketiga, terkait dengan opsional gambarnya boleh muncul atau enggak. Kalau memang bandwidth-nya di sana oke, koneksi internetnya itu oke, nggak apa-apa dimunculin gambarnya biar Mister juga tahu bagaimana proses pembelajarannya seperti apa di sana. Tapi kalau nanti ternyata memang berat, silahkan dimatikan nggak apa-apa. Tapi pada saat penggunaan course atau kita mengerjakan course, tolong di screencast ya. Jadi Mister tahu nih udah sampai mana nih yang course yang udah dikerjakan, gitu ya. Oke, itu aja untuk bagian rule-nya. Yang paling penting yang mau Mister sampaikan atau mau ingatkan kembali. Oke, Mister mau lanjutkan kalau begitu. Hari ini atau malam ini kita akan belajar mengenai perulangan. Nah, yang mana kemarin sebenarnya kita udah singgung tuh perulangan seperti apa. Nah, inilah yang akan kita bahas lebih dalam lagi terkait dengan perulangan. Nah, sebelum masuk ke perulangan lebih dalam lagi, Mister mau sedikit review terkait dengan pelajaran yang udah kita pelajari pada saat minggu kemarin. Peraturannya udah Mister sampaikan tadi. Kemudian terkait dengan apa yang harus dilakukan adik-adik ketika mau interupsi juga sudah dipahami ya dengan baik di sini. Oke, gimana? Amel, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Suaranya hilang. Oke, sebentar. Oke, tes. Suara Mister udah muncul kembali belum? Oke, sebentar. Suara Mister udah muncul? Ini Mister bersuara? Enggak? Oke, sebentar. Kalau seperti ini, suaranya kedengaran nggak? Masih belum ada? Oke.
Tes tes. Tes tes tes. Oke, halo, assalamualaikum, selamat malam. Suara Mister udah kedengaran? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke, Malam. oke, good. Udah dari tadi ya suara Mister hilang ya? Waktu ngejelasin tadi terkait Iya, sama. betul. Ustaz. Oke. Maaf ya, tadi Mister nggak sadar kalau suaranya ada permasalahan teknis. Oke, sekarang udah ini ya, udah pada kedengaran semua ya suara Mister ya? Udah. Oke, sip. Sudah. Oke, makasih ya udah diingetin tadi. Oke, sekarang Mister mau coba lanjutin terkait dengan slide tadi. Ada yang perlu diulang lagi nggak? Yang bagian peraturan sudah. Perlu diulang, Ustaz. Oke, Mister coba ulangi lagi ya. Sepertinya mulai dari awal ya hilang ya. Oke, sekarang hari ini kita akan belajar mengenai perulangan. Nah, perulangan ini yang dimaksud seperti repeat yang sudah teman-teman kemarin sedikit pelajari. Dan di bagian bintang itu adalah tantangannya. Nah, bagian bintang itu nanti akan kita pelajari lebih dalam lagi di bagian pelajaran kedua ini, yaitu perulangan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke perulangan, Mister mau review dulu nih, apa yang udah kita pelajari yang minggu kemarin terkait dengan algoritma, bahasa pemrograman, dan sebagainya. Nah, untuk peraturannya tadi kan Mister udah sampein. Pada saat Mister nyampein peraturan tadi, kedengeran nggak suara Mister? Enggak. Oh enggak, oke. Oke, Mister ulang. Oke, Mister ulang lagi ya. Jadi bagi teman-teman kemarin yang belum masuk, jadi yes, peraturan dari yang udah kita sepakati adalah karena ini online lesson, yang pertama, kalau nanti teman-teman mau mengutarakan pendapat, silakan raise hand dulu. Jadi supaya Mister nanti suaranya nggak tabrakan atau suara teman-teman atau suara adik-adik semua nggak tabrakan. Oke, Faris, gimana? Oh, astaga. Belum di share screen. Oke. Oke, dari sini ya. Jadi peraturan tadi, terkait dengan peraturan. Jadi yang pertama raise hand untuk menandakan bahwa ini aku mau ada opini nih Mister. Gak apa-apa. Nanti Mister berhenti sejenak, kemudian Mister akan mempersilahkan untuk berbicara atau open mic. Kemudian yang kedua terkait dengan untuk share screen-nya ya, screencast-nya. Screencast-nya yang wajib nanti hanya pada saat course-nya saja. Karena ada kemungkinan misalnya kalau pas waktu kita lakukan online lesson, koneksinya ada masalah atau kurang cepat, sehingga nanti kalau di video call-nya itu atau di video conference-nya dia hidup, jadi makin berat, nggak apa-apa dimatiin dulu. Tapi pada saat course-nya, mengerjakan course-nya, Mister minta untuk di screencast ya, supaya Mister bisa tahu prosedurnya atau apa yang udah dilakukan adik-adik itu seperti apa. Itu peraturan utama yang harus kita coba sepakati ya, supaya nanti suaranya nggak saling bertabrakan nih kalau terkait dengan raise hand tadi. Kemudian boleh mengintervensi Mister pada saat menjelaskan, boleh nggak apa-apa, interupsi aja pakai raise hand. Nanti Mister berhenti, nanti silakan bertanya kalau ada yang mau ditanya. Oke ya, dari sini jelas semua ya. Bagi teman-teman yang kemarin belum masuk, kira-kira kesepakatannya seperti ini, supaya nanti nggak bingung atau nggak saling bertabrakan suaranya. Nah, sekarang Mister mau coba review. Apa itu bahasa pemrograman? Ada yang mau volunteer menjelaskan dengan bahasa adik-adik silak kalian nggak apa? Oke, Amira. Amira udah siap nih kayaknya. Udah open mic? Oh, belum. Oke. Mister pikir udah open mic, udah siap. Oke, ada yang mau ini berpendapat? Suara Mister masih hilang? Enggak, udah masih terdengar. Oh, udah. Oke, good. Apa itu bahasa pemrograman? Oke, silakan, Adrian. Bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang kita gunakan untuk mengatur animasi dan juga untuk mengatur saat membuat animasi dan juga saat membuat game. Oke, nice, good.
Good job Adrian, terima kasih. Bener banget. Jadi pada saat kita buat animasi, buat apapun itu, kita butuh bahasa pemrograman. Yang tujuannya apa? Supaya kita berkomunikasi dengan mesin itu gampang. Berkomunikasi dengan sistem itu gampang. Makanya kita butuh bahasa pemrograman. Good, nice. Nah, inilah adalah bahasa pemrograman yang tadi disampaikan dengan bahasanya Adrian. It's okay, no problem. Konteksnya sudah dapat, intinya juga udah dapat. Sekarang algoritma. Yang kemarin sempat Mister tanyain juga, algoritma itu apa? Siapa yang mau mencoba? Delvin, apa itu algoritma? Bisa coba terangkan ke Mister, ke teman-teman yang lain? Aku nggak tahu algoritma itu apa, aku lupa. Contohnya deh. Contohnya apa sih yang dimaksud algoritma? Kalau Mister ngomong algoritma, ya gimana? Oh, ya urutan itu kayak bangun tidur, terus mandi, Yes. terus sarapan, terus pakai Terus? baju. Mhm. Salah. Bangun tidur, terus mandi, terus pakai baju, terus sarapan, terus berangkat, terus Oke. ke sekolah. Nah, terus ke kelas, terus belajar, terus istirahat, terus masuk kelas, terus belajar lagi. Nah, Oke. terus pulang deh. Oke, nice. Ya, jadi yang disampaikan Delvin itu adalah contoh dari suatu algoritma. Nah, algoritma ini dia itu memang betul merupakan tahapan-tahapan atau step by step dari suatu tindakan. Nah, yang disampaikan tadi contohnya adalah pada saat bersekolah misalnya, mulai dari bangun tidur, sarapan, ganti baju, kemudian naik kendaraan, sampailah ke sekolah. Itulah ada yang dinamakan dengan algoritma. Jadi algoritma itu merupakan step by step yang harus kita penuhi untuk mencapai suatu tujuan. Nice, good job. Nah, ini contohnya perintah-perintah sederhana yang kita sudah lalui pada saat kita menyusun program dari Marsbot tadi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tadi yang udah dicontohkan sama si Delvin. Misalnya kita mau berangkat sekolah, atau mau kita makan, atau mau apa lagi ya, keseharian-seharian kita seperti apa. Apakah kita mau belajar, apa aja yang harus kita siapkan, itu adalah contoh dari algoritma kehidupan sehari-hari. Jadi selain dari contohnya sekolah tadi, misalnya mau belajar, yang pertama apa? Kita siapkan dengan sebentar ya. Oke, dari mana Pak? Enggak, udah. Terima kasih. Oke, maaf ya ada sedikit gangguan teknis. Suara Mister masih kedengaran jelas di sana? Masih terdengar jelas, Oke. Mister. Siap. Oke, sip. Thank you. Jadi algoritma tadi adalah sesuatu yang diurutkan langkah-langkahnya, urut ya, berurut. Karena apa? Kalau kita nggak urut, nanti si komputer akan mengerjakan sesuai dengan apa yang kita tuliskan. Kalau kita tadi misalnya sebelum berangkat ke sekolah kita mandi, kemudian kita makan, kita ganti baju, ya udah kita akan ngikutin itu di sistem. Karena sistem nggak bisa berpikir seperti kita, makanya kita perlu set programnya sesuai dengan apa yang kita inginkan di logikanya. Nah, jadi algoritma itu sebenarnya udah kita pelajari di kehidupan sehari-hari. Cuman kita belum tahu tuh bahasanya apa sih dalam dunia pemrograman. Nah, kalau yang ini program. Nah, sekarang kalau program itu apa ya? Apa itu program? Oke, Adrian, gimana? Program itu adalah saat kita menambahkan kode saat kita membuat animasi dan juga membuat game. Yes, bener banget. Oke, good. Jadi program itu adalah pada saat kita membuat animasi dan membuat game dan sebagainya. Dimana tadi kan ingat ya, sebelum kita buat program itu kan kita buat algoritma. Nah, algoritma tadi atau step by step tadi kita terjemahkan dengan menggunakan bahasa pemrograman
sehingga dia menjadi suatu program. Nah, jadi bener banget yang disampaikan sama Adrian tadi. Jadi pada saat kita buat suatu desain aplikasi, kemudian game, animasi dan sebagainya, itu adalah program. Nah, program itu kemarin kita udah belajar ya sedikit-sedikit di Scratch. Jadi ada program yang kemarin ada di bagian kiri itu adalah kumpulan-kumpulan komen atau instruksi yang kita bisa tarik ke tengah untuk melakukan, untuk si sprite-nya melakukan sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Nah, sekarang kita coba mengadopsi apa yang udah kita pahami kemarin mengenai repeat ya. Repeat itu adalah perulangan, atau ada yang disebut juga dalam program itu loop. Jadi kalau ada orang menyebut loop, nyebut repeat, nyebut perulangan, itu sama aja artinya. Nah, perulangan ini adalah mengulang sebuah instruksi yang dia polanya sama seperti yang tadi ya dicontohkan di awal. Ada kita ngebahas robot yang sampai ke bagian tanda silang dengan pola L atas sama L bawah. Nah, itu kita coba di bagian perulangan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian latihan 4-nya, nomor 4 di online course kita. Nah, ini yang tadi Mister bilang, coba sekarang masuk ke bagian course-nya dan screencast ya, adik-adik semuanya ya, supaya Mister bisa lihat bentuk dari progres pengerjaan screencast-nya. Jadi nanti munculnya seperti ini. Pada saat di course, klik bagian course ini, kemudian pergi ke lesson 2, pilih yang nomor 4. Membangun sebuah pangkalan Mars. Diklik, nanti akan muncul seperti ini. Oke. Nah, ini tampilan pertamanya. Jadi kita akan membuat pangkalan yang ada di Mars. Ini di next saja untuk yang pertama. Ini cerita aja, cerita terkait dengan apa yang akan kita buat di sana. Nah, ini dia. Mulai dari sini kita akan selalu menggunakan loop nih, akan selalu menerapkan loop supaya kita lebih terbiasa nanti pada saat penggunaan loopnya. Mister coba cek semuanya udah masuk. Rizky, Amira sudah masuk semua. Oke, Amira udah masuk. Aryan gimana Aryan? Za, kemudian Amel udah masuk. Oke, Amel udah masuk. Aryan, kita tunggu dulu. Aryan masih on progress kah ini Aryan? Untuk Za silakan. Oke, Faris, gimana Faris? Oh, kepencet ya. Oke, semua udah masuk ya. Oh, sebentar. Za, gimana Za di sana bisa melakukan screencast? Screencast itu ada di bagian bawah, ada gambar monitor Za. Kalau Mister coba di sini ya. Nah, di sini sudah ketemu Za? Ah. Ini ada gambar monitor nih. Di bagian bawah. Coba Mister tunjukkan dulu. Ini dia. Ada gambar monitor di bagian bawah sini yang warna kuning. Nanti diklik, pilih entire screen. Diklik di bagian monitornya, monitor kecil ini. Nanti pilih entire screen, tabnya sebelah kanan, paling kanan. Kanan atas. Gimana ketemu? Bentar, Mister ini deh buat screencast-nya overall. Oke. Jadi pada saat diklik nanti akan muncul seperti ini. Za. Sebentar, Mister buat dulu. Oke, ini terlihat ya, semoga terlihat di tempat Za. Jadi seperti ini munculnya setelah diklik. Nah, pilih di bagian entire screen-nya di sebelah kanan. Jadi Za klik di bagian monitor kecil yang ada di bagian bawah. Kemudian nanti akan muncul pilihan seperti ini.
pilih entire screen di sebelah kanan atas. Nah, kemudian nanti diklik bagian tengahnya, kemudian pilih share. Jadi bentuknya seperti ini. Pada saat Mister akan klik, kemudian pilih yang sebelah sini. Kemudian diklik. Nah, diklik di bagian tengahnya supaya nanti muncul di entire screen-nya. Mister mau share screen lagi. Ini dia. Jadi diklik bagian tengahnya, Za klik bagian tengah ini gambar entire screen-nya, kemudian pilih share. Gimana? Dapat? Za di sana? Sudah oke. Nah, good job Za. Nah, sekarang Za pindah ke course, menu online, di bagian mana? Membangun sebuah pangkalannya. Yes, betul banget. Nah, oke, good. Semuanya udah masuk ya berarti ya? Oke, sekarang Mister contohkan yang pertama. Oke, Mister balik lagi ke course-nya. Oke, nice. Mana tadi? Membangun sini. Oke, yang pertama. Kita lihat di sini pergerakan robot. Ini kalau kita melihat untuk di bagian membangun factory-nya itu butuh berapa langkah? 4 langkah ya. Kita lihat di sini 1 2 3 4. Nah, inilah yang kita coba langsung menggunakan for ya, atau menggunakan repeat. Jadi nggak lagi satu-satu move forwardnya, langsung kita buat repeat. Kemudian kita buat polanya sebanyak 4 kali, karena dia majunya sama 4 kali. Setelah di keempat ini, langkah keempat dia baru akan membangun factory. Nah, jadi kalau di play seperti ini. Oke, baru dia dibangun factory. Nah, kira-kira seperti itu. Kebayang ya semuanya? Silakan dibuat. Oke, good. Silakan dibuat untuk yang nomor 1. Kemudian kalau sudah oke, langsung next level ke bagian nomor 2 dan seterusnya. Oke. Yang lain, teman-teman yang lain silakan. Untuk Aryan gimana share screen-nya? Screen cast-nya aman di sana? Oke, good. Oke, Faris. Mana Faris? Iya. Ya, bener banget. Faris mana? Oh, oke, Faris nomor 2 udah. Oke, sekarang kita langsung ke nomor 2 ya. Kita coba yang nomor 2. Yang pertama polanya masih 1, yaitu apa? Move forward. Nah, kita lihat nih yang kedua, polanya seperti apa. Kalau kita lihat di sini berarti inisiasi awal. Nah, kita lihat ya, inisiasi awal perlu. Berarti dia harus hadap kemana nih? Hadap ke kanan. Yes, good, nice. Habis itu baru inisiasinya udah ketemu, tinggal kita sesuaikan. Nih, tinggal maju nih. Oke ya, kebayang ya. Berarti kita butuh repeat. Ya, kita pakai repeat. Kemudian yang dilakukan adalah setiap 4 kali. Yes, 4 kali bener. Good. Pola yang di dalam gimana? Ada yang bisa bantu Mister? Factory. Oke, good. Factory. Kita lihat ya. When generator apa factory? Kita coba cek. Gambarnya sama nggak? Nah, ternyata beda nih. Nah, hati-hati ya, di bagian sini udah ada 2. Itu when generator. Yes, benar, when generator. Jadi udah ada 2 nih. Sekarang ada factory sama when generator. Kalau ada baling-baling itu adalah when generator. Oke. Nah, good job. Semuanya udah paham ya, berarti ya. Good, nice. Kita coba cek yang lainnya seperti apa. Oke. Nomor 2. Yes, Amira on progress, nice. Za, seperti apa Za? Mister coba cek. Oke, nomor 1 Za. Oke. Kita lihat polanya dulu ya Za, berarti dia maju sebanyak 4 kali, berarti polanya maju. Berarti kita langsung gunakan yes, repeat, bener banget Za. Selanjutnya, good, nice. Ingat polanya akan diulang berapa kali? Oke, nice.
Setelah itu dia harus melakukan apa? Coba nggak apa-apa, di-run aja. Di-run aja posisinya nanti di mana. Supaya Za kebayang. Nah, apa yang harus dilakukan setelah itu? Kita perlu membangun. Ya kan? Nah, kalau yang untuk yang pertama bangunannya cuma masih satu, factory. Yes, good. Oke, good. Nice. Za. Yang lainnya bisa langsung dilanjutkan ya. Lanjutkan sampai ke nomor 7. Utamanya yang wajibnya yang nomor 7 dulu. Supaya ini terbiasa. Nah, nanti di bagian beberapa nomornya itu kalau nggak salah ada yang Mister switch dulu ya ke nomor selanjutnya dulu ya. Mister coba lompat. Ada greenhouse nomor 3. Jadi hanya ada yang awalnya 1, yang nomor 2 bangunan, yang ketiga ini ada greenhouse-nya. Kalau greenhouse itu yang bentuknya kotak kayak gini. Ini kotak, ini greenhouse. Kalau yang kayak tabung penelitian gini, itu adalah factory. Bedanya itu aja. Kalau polanya masih sama. Maksudnya konsepnya masih sama ya. Jangan bingung. Kalau ada yang masih bingung silakan ya ditanyakan, nggak apa-apa. Kita coba cek satu-satu ya, dari atas dulu. Oke, Adrian udah jauh. Udah mau selesai sampai level 7. Oke, Amel nice. Sampai level 4 udah. Ingat ya teman-teman semuanya dan adik-adik semua, komen yang digunakan ada batasan. Nomor 4 ke atas kalau nggak salah, itu sudah ada batasannya. Jadi jangan sampai melebihi batasan instruksi yang dibolehkan. Oke, yang Za sekarang. Oke, nah ini Za, coba dilihat lagi polanya Za. Saat dia maju selangkah, ada bangunan yang harus dibangun. Berarti membangun wind generator itu ada di dalam loop atau ada di luar loop. Karena pada saat dia maju selangkah, dia harus bangun wind generator. Nah, betul banget. Setelah move forward ya. Iya. Jadi dia harus maju dulu. Sekali dia maju, langsung bangun. Nah, itu adalah polanya. Sekarang coba di running. Terbayang ya jadinya ya. Jadi nggak serta-merta maju dulu atau bangun dulu, tapi dilihat polanya. Oke, nice Za, lanjutkan. Nomor 3 juga sama Za. Prosesnya mirip. Cuman dia nanti dikombinasikan dengan yang namanya antara greenhouse dengan factory. Oke, Rizky gimana? Waduh, udah kelar. Sampai level 7 udah ya. Oke. Boleh dilanjutkan dulu Rizky sambil kita menunggu teman-temannya sampai ke level bintangnya. Bagi yang udah sampai level 7 boleh dilanjutkan sampai ke level bintang ya. Oke, Rizky udah sampai ke level bintang, Adrian juga udah. Oke, silakan dilanjutkan dulu. Kemudian Delvin, gimana Delvin? Oke, on progress ya. Nah, konsep turn left sama turn right ya, untuk semuanya masih kita harus membayangkan posisi robot ya. Jangan sampai membayangkan tangan kanan kiri kita. Karena nanti akan miss ya di sananya. Oke, sekarang Husni coba. Oke, Husni. Oke, Husni. Oke. Untuk Husni, yang akan kita lakukan di sini, kita membangun 4 wind generator ya Husni ya. Jadi kita nggak perlu lagi bangunan yang lain, kayak factory itu nggak perlu. Oke, kebayang ya? Algoritma di sini yang akan kita buat harus dia membangun 4 wind generator. Langkahnya gimana, Mister? Setiap dia maju selangkah, dia harus membangun generator langsung. Beda sama yang soal pertama, dia nunggu 4 langkah sampai langkah keempat baru bangun. Kalau sekarang maju selangkah langsung bangun. Jadi nanti bentuk komennya yang pertama yang untuk Husni yang perlu dikoreksi adalah bagian faktorinya dihilangkan semua Husni. Jadi faktorinya itu nggak perlu. Kita hanya fokus untuk pembangunan wind generator ya.
Dari sini kebayang Husninya? Ya. Oke, good. Nah, sekarang coba dibenerin dulu, faktorinya dihilangkan semuanya. Oke, nice. Yes, faktornya dihilangkan semua. Kita fokus pembangunan when generator saja. Yes. Nah, aturannya tadi, oke, move forward langsung bangun. Yes, benar. Move forward langsung bangun, move forward langsung bangun. Ada berapa yang akan dibangun? 4 when generator. Ya kan? Nah, berarti move forward yang bagian terakhir. Oke, coba dulu di run, nggak apa-apa. Masih perlu nggak kira-kira move forward yang bagian terakhir menurut Husni? Nah, udah nggak perlu kan? Berarti bisa dihilangkan move forward yang terakhir. Karena udah cukup when generatornya. Yes, sekarang Husni lihat. Bagian komen yang kedua dan ketiga itu sama loh perintahnya. Move forward when generator. Pertama, move forward when generator. Kedua, move forward when generator. Ketiga, move forward when generator. Keempat, pola yang sama bisa kita buat dengan repeat Husni. Jadi Husni butuh repeat untuk mengulang 4 pola itu. Bisa kan berarti? Yes, nice. Kebayang ya. Semoga dengan seperti ini bisa lebih kebayang. Urutannya harus sama ya. Ya, betul. Dibuat 4 kali. Sekarang dicoba Husni. Nah, lebih efisien kan? Lebih efektif kan kodenya? Nggak panjang. Itu maksudnya. Oke, nice. Coba lanjutkan lagi Husni. Ada yang ditanyakan tadi ya? Aryan, gimana Aryan? Ada yang mau ditanyakan? Mister, ini yang level 7 kenapa ini yang kelebihan? Level 7 yang mana? Udah ketemu? Bentar. Oke. Sekarang Aryan ada yang mau ditanyakan? Za ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Yang coba Mister lihat di bagian pangkalannya Za. Aku panas, aku izin off dulu ya. Oh, kena apa? Izin apa? Tadi suara siapa ya? Husni kah? Oke, Za, gimana Za? Oke. Rencana pengembangan belum diselesaikan. Oh, ini masih kelebihan, Mister. Kenapa nih? Oke, sebentar. Jadi, iya, bagaimana? Ini tadi suara siapa? Oh, Aryan. lagi sakit. Iya, izin dia off dulu ya sekarang. Panas badannya soalnya. Oh, gitu Bu. Iya, oke Bu. Siap Bu. Ya. Semoga cepat sembuh ya Bu Aryannya. Oke. Mister, Yes, gimana Adrian? ini masih kelebihan ya? Ini yang kelebihan di mana ya? Build itu, komennya lebih tuh, ada 7. Coba ya, Mister cek. Iya, yang kelebihannya tuh yang mana? Coba di reset dulu. Di stop ininya. Komen apa programnya. Oke, kita lihat. Maju 4 kali, oke. Kemudian dibuat factory, turn red. Nah, pembuatan factory itu bisa dimasukkan ke dalam loop. Bisa dimasukkan ke dalam loop. Pembuatan factory-nya itu jangan di luar. Kalau di luar dia akan lebih. Mister, Maksudnya bukan di situ, di dalam loop-nya yang bagian bawah. Bukan di situ. Nah, kita masukkan ke dalam faktor. Jadi faktornya nanti akan di-repeat sebanyak 4 kali. Nah, faktornya ini dibuang saja. Jadi repeat-nya nanti bukan 3 kali tapi 4 kali. Karena nanti faktorinya bisa langsung kita buat di situ. 4 kali. Dibuat 4 kali dulu, yes. Kemudian faktorinya itu dibuang dulu 1. Udah hampir bener nih. Nah, faktorinya ini berarti kita perlu bangun dulu baru maju. Ya enggak? Kebayang? Setelah dia muter ke kanan, dia bangun dulu faktorinya, baru dia suruh maju. Jadi faktorinya dibuat di atasnya, Adrian. Di atasnya move forward yang di dalam repeat 4 kali. Jangan di bawah. Faktorinya ditaruh di atas. Yes. Oke. Nah, coba. Bisa nggak? Nah,
gitu ya, kebayang ya. Jadi nggak serta-merta pembangunan itu selalu di bawah, nggak, tergantung kebutuhan. Oke, good job Adrian. Tadi ada yang mau ditanyakan lagi kah? Sorry. Yes, sebentar, Za tadi ada yang tanya Za ya tadi ya. Sebentar, Zadi kelewat tadi. Oke, Za, gimana Za? Sebentar ya Faris ya, sebentar. Gimana Za? Coba Za lihat ke bagian pangkalannya Za. Mister lihat. Gampang kayaknya. Yang punya Za, yes. Apa nih kesulitannya nih? Oke, dari kodenya udah. Oh, oke, lanjut. Oke. Za, itu yang dibangun apa ya Za? Coba dilihat gambarnya. Kalau Za itu ngebangun wind generator, coba di stop dulu. Za ini cuman di bagian gambarnya. Ini bagian gambarnya ini gambar factory nih Za, bukan wind generator. Jadi Za itu di bagian wind generatornya yang kurang tepat. Yes, kalau algoritmanya udah mantap, udah oke banget. Tinggal milih bangunannya aja nih, yang PR tadi. Oke, Faris sekarang gimana Faris? Oke. Nah, perulangannya dilakukan di Faris ini itu ada hintnya ada 3 kali ya Faris. Mister, suara Mister putus-putus. Oh, suara Mister putus-putus. Sebentar, Mister sesuaikan lagi. Mister cek dulu. Oke, suara Mister masih putus-putus kah? Sudah ya? Oke. Oke, masuk lagi ke Faris lagi dulu. Oke, jadi yang bagian bintang ini kita perlu membangun sebanyak 3 kali. 3 kali si bukan factory ini. Ini greenhouse ya, greenhouse. Kalau kotak itu greenhouse, kalau dia ada baling-balingnya itu wind generator. Kemudian kalau yang satunya adalah factory. Berarti kita perlu repeat sebanyak 3 kali ya minimal at least. Ya. Nah, dan pembangunan greenhouse-nya itu ada di dalam repeat ya, Faris. Kalau Faris taruh di luar repeat, kemungkinan nih, kalau Mister ya memprediksinya, kemungkinan akan melebihi komen yang udah ditentukan. Karena ini sistemnya biasanya akan membuat komen seefisien mungkin. Jadi repeatnya itu at least ada 3 kali untuk pembuatan si greenhouse. Jadi greenhouse-nya ini, Faris, dimasukkan ke dalam repeat supaya dia bisa langsung dieksekusi. Masukkan ke dalam repeat greenhouse-nya. Iya. Oke, repeatnya dipasang dulu. Repeatnya yes, taruh di atas, good. Nah, move forward-nya berarti berapa yang perlu dibutuhkan untuk menuju ke greenhouse lagi? Kan udah bangun nih greenhouse. Nah, sekarang berapa kali yang perlu yang perlu dibutuhkan untuk move forward lagi? Oke. Coba di running. Jadinya gimana kalau yang posisinya kayak gitu? Kebayang? Ininya perlu koreksinya di bagian mana? Ingat ya, dalam repeat boleh loh. Berarti jadi kayak gini nanti. Itu tadi yang bintang 1 bintang 2 ya? Oh, bintang 2. Oke. Jadi Mister contohkan ya. Jadi, pertama kita buat inisiasi awal supaya bisa diulang. Bisa move forward, bisa apapun itu gitu ya. Setelah itu kita buat pada saat ini terjadi, misalnya lihat dulu. Nah, posisinya ada di sini nih. Bisa berarti algoritmanya adalah bangun greenhouse, maju berapa kali Mister? 4 kali. 1 2 3 4. Bangun greenhouse lagi, belok kanan. Kemudian maju berapa kali? 4 kali. 1 2 3 4. Bangun greenhouse. Ya kan? Algoritma seperti itu. Boleh belok kanan? Boleh. Untuk apa? Supaya polanya biar sama. Jadi eksekusinya seperti ini. Maju. Ini Mister belum pakai perulangan dulu. Masih pakai yang biasa ya. Kita nyari pola. Maju 4 kali. Maju 4 kali. Kemudian bangun greenhouse. Greenhouse di sini. Maju 4 kali, bangun greenhouse. Kemudian Mister puter
supaya apa? Dia siap untuk move forward lagi seperti yang pola di awal. Ya. Coba. Oke. Maju 4 kali, muter. Ya. Udah siap kan? Berarti inisiasi awal yang dia maju, dia sama, dia maju tinggal. Dari sini dapat ya. Kalau udah, kita bayangkan ini kita lepas, kemudian kita buat dia jadi 3 kali. Ada repeat dalam repeat? Boleh, boleh banget, gak ada masalah. Kita coba ya. Apakah berhasil? Tuh. Tuh. Dia tetap jalan tapi mister, boleh? Boleh. Asalkan jangan sampai dia nabrak ke bagian pinggir ya. Batasan kita itu sebelah pinggirnya, jangan sampai dia nabrak. Jadi nggak apa-apa menambahkan suatu komen supaya dia bisa berulang polanya. Oke ya, jadi kebayang ya. Pertama yang Mister lakukan adalah inisiasi awal, maju dulu supaya apa? Mister biar tahu polanya apa nih, gitu loh. Kita bisa tahu apa sih pola yang harus dibuat. Nah, ternyata polanya itu seperti ini. Yaitu greenhouse, bangun greenhouse dulu, kemudian maju dulu dia 4 kali, baru dia turn right untuk inisiasi akhir. Awal dan akhir harus sama. Sama dalam artian jalur yang ditempuh itu harus mempunyai karakteristik yang sama. Tujuannya sama, dia tinggal maju nih. Oh ya udah, berarti kita harus juga buat dia tinggal maju. Ya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan penjelasan Mister dari sini, bingung nggak? Nih, betulnya seperti ini tadi. Jadi silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, Mister mau coba cek yang lain dulu. Oke, Husni. Oke, semuanya udah sampai ke level 7 ya? Belum. Ada yang belum? Za belum. Bagaimana Za? Ada kesulitan? Oke, Za masih OTW mengerjakan. Nomor 5. Terus satu lagi Amira ya, Amira. Oke, Amira, gimana nih? Oke, Amira. Move forward greenhouse 4 kali. Oke, udah bener. Yang di bagian awal itu udah bener tuh. Udah cakep banget. Tinggal kita menentukan setelah itu pola selanjutnya seperti apa. Nah, repeat 2 kali itu kalau menurut Mister tidak perlu. Kenapa? Karena kita hanya akan membelokkan si robot ke arah factory. Betul nggak? Bayangan kita, algoritmanya. Bagaimana si robot biar bisa mengarah ke arah factory? Apa yang perlu kita lakukan? Turn right. Coba Amira, bayangkan Amira sebagai robotnya ya. Tangan kiri kanan robotnya berarti yang mana? Sekarang dia ngadepnya ke kiri nih. Jangan menganalogikan tangan kanan kiri kita ya, yang di depan laptop itu nggak pakai kita pakai yang robot. Coba dulu di running, kira-kira bentuknya bener nggak? Oke, nah kan terbalik, tinggal dikit lagi terbaliknya, jadi dia butuhnya bukan ke kanan tapi ke kiri. Good. Oke. Nice. Oke, bener udah algoritmanya. Tapi sayang Amira, di soal kita butuh 7, bukan 9 blok. Nah, sekarang coba Amira lihat. Sebenarnya Amira itu bisa buat faktorinya itu dia berulang 3 kali loh. Ya kan? Faktornya itu diulang aja 3 kali. Kan mirip tuh. Move forward factory yang Amira susun dengan move forward factory yang ada di dalam repeat. Sama nggak? Sama kan? Yang di bawahnya turn left, Amira lihat di bawahnya turn left ada move forward factory. Ya kan komennya? Nah, sekarang Amira lihat di dalamnya repeat ada move forward factory juga. Sama kan polanya? Berarti bukan dibuang Amira maksudnya, tapi dipasangkan, itu tetap dipasangkan di bawahnya move forwardnya. Yes. Amira tinggal buat repeatnya jadi 3. Maksud Mister gitu. Jadi 3. Nah, sekarang move forward factory-nya dihapus. Jadi Amira udah mengefisiensikan kodenya. Yang di bagian atasnya, bukan di bagian loop-nya. Di bawah turn left ada move forward factory kan.
itu dihapus di bawah turn left. Nah, itu dilepas dulu. Oke. Nah, move forward factory-nya dihapus. Yang bagian atas juga move forward-nya dihapus. Yang di bawahnya turn left kan ada move forward tuh. Nah, itu dihapus juga. Yes. Nah, iya, gimana? Nah, itu coba Amira eksekusi. Harusnya udah oke tuh. Yes, suara siapa ya? Ini tadi Faris ya. Oke, gimana Faris? Kalau yang bintang Bintang 3. Oke, bintang 3. Bintang 3, algoritmanya seperti apa ya? Ntar ini Mister, oke, ganti. Nice. Ntar Mister close dulu ya, yang nggak tab yang nggak dipakai supaya nggak berat di sana. Mana tadi? Oke, bintang 3. Sekarang kita mau buat pangkalan utamanya. Pangkalan yang dengan repeat seperti ini. Ini kita bisa eksekusi dengan menggunakan repeat 4 kali. Jalannya gimana? Ikutin aja repeat ini. Jadi setelah dia maju, dia bangun si greenhouse, kemudian maju lagi bangun si factory. Ingat, polanya itu harus sesuai dengan inisiasi awal dan akhir. Kalau dia posisinya di sini, langsung kita repeat, akan kacau. Kenapa? Karena tadi kita polanya cuma maju doang. Nah, supaya nggak kacau, kita balikkan dulu si robotnya. Jadi kita mundurkan, kita putar dengan cara membuat turn left-nya 2 kali atau turn right-nya 2 kali bebas. Nah, sekarang Mister coba ini ya, demokan dulu sekalian dengan kodenya biar kebayang. Move forward. Kemudian kita bangun greenhouse-nya. Ya, dapatlah greenhouse. Move forward lagi. Ini Mister masih cari pola. Kita bangun factory. Dapat. Tapi dia masih posisinya di sini nih. Kalau kita repeat dengan kondisi ini, nggak mungkin dapat. Karena kalau dia move forward ke sini nih majunya. Ya kan? Mister bilang tadi dibalikkan. Ini Mister pakai turn left. Turn left 2 kali nanti bentuknya kayak gini. Nah, kembalilah ke tempatmu awal dan posisikan inisiasi awal dan akhirnya itu harus tinggal move forward dan bangun greenhouse. Mister lanjutkan. Jadi move forwardnya Mister buat 2 kali tanpa membangun apapun. Jadi bentuknya seperti ini. Maju 2 kali dia. Nah, udah posisi di situ. Posisikan supaya dia di bawahnya nanti ini ketika dia bangun ke sini juga sama nih. Nah, kita buat turn right, turn left berarti ya. Turn left, kemudian move forward, kemudian turn left lagi. Kok right ini? Left ya, harusnya ya. Oke, kita coba ya. Bisa nggak ya? Berlebih nggak? Nah, udah oke nih. Kalau dari bentukannya ya, dari bentukannya. Nah, sekarang kalau dilihat dari bentuknya ini, kalau kita mau buat repeat, misalnya 2 kali dulu ya, kita cek. Apakah polanya dapat nggak? Dan inisiasi awalnya. Ini tadi inisiasi awalnya di turn left ini ya, supaya dia bisa menghadap juga ke situ. Oke. Yang pertama, kebangun dia. Kedua, oke, kebangun juga ya. Coba kita lihat lagi apakah dia nanti akan turun juga. Nah, dapat polanya. Ya, polanya dapat. Kita lihat. Pola yang ada di sini, kita lihat komennya 12 ternyata. Lebih nih Mister, nggak bisa. Betul, kita cek ya. Dari sini dapat dulu ya. Bisa mengikuti? Oke. Mister stop, kita lihat di sini. Ini pola ini independen nih, nggak bisa nih dibuat pola. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, belum ya. Nah, terus Mister cek nih ke bagian bawah. Seret, lihat di sini. Move forward ini sama nggak? Mister zoom. Move forward, turn left. Sama. Oke, kalau sama bisa diapain? Di repeat. Di-repeat lagi. Yes, ada repeat di dalam repeat. Iya, nggak apa-apa. Kita lihat sekarang, sama nggak hasilnya? Jadi cara mendeteksinya gitu ya, cara mengefisiensikan code-nya seperti ini kira-kira.
Nggak apa-apa, pertama kita, masih banyak, jangan langsung ini ya, aduh salah dong. Nggak, belum tentu. Algoritmanya itu udah ketemu sebenarnya. Cuman kita perlu mengefisiensikan. Nah, sama kan hasilnya? Tuh, dapat kebangun dua-duanya. Berarti tinggal apa? Kita sesuaikan repeatnya sebanyak 4 kali. Kan tadi ada 4 nih, 4 baris. Nah, Mister taruh sini ya, biar kebayang nanti kenapa kok Mister keluar ada repeat 2 kali nih. Mister kan. Oke, kira-kira seperti ini. Coba dipahami dulu, nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyain. Oke, yang lainnya Mister cek. Oke, nice. Amira. Sekarang Amira sampai ke yes. Gimana nih? Kalau Amira posisinya itu oke. Amira, pada saat kita membahas mengenai repeat, nggak semuanya itu harus menggunakan repeat ya Amira ya. Coba Amira lihat di situ. Bangunannya masing-masing berbeda nggak? Berbeda kan? Kalau berbeda, berarti kita nggak perlu repeat. Dibangun aja apa adanya, pakai manual biasa. Coba, apakah sesuai nggak dengan jumlah blok yang ditentukan? Repeatnya dihilangin semua. Habis kita posisikan dulu si robotnya sesuai dengan arah dari bangunannya. Berarti harus diarahkan kemana dulu? Yes, dan left, benar. Oke, kemudian apa yang harus dilakukan robot? Dia harus maju sekali, kemudian bangun bangunannya. Maju lagi, bangun bangunannya. Yes, benar banget. Habis itu, bangun apa? Itu ada gambar baling-baling. Berarti bukan factory, tapi ya, benar banget. Wind generator. Oke, terus selanjutnya langsung bangun seperti itu atau dia perlu maju dulu setelah bangun wind generator? Yes, ditambah maju dulu. Nah, jangan lupa karena dia setiap kotak yang akan dibangun, bukan di dalam situ. Yes, good. Nah, jadi jangan kepancing sama yang namanya repeat. Harus di-repeat semua ya, Mister? Belum tentu. Ada hati-hati, kadang-kadang ada jebakan nih. Supaya kita bisa aware nih. Bisa tahu, kira-kira berarti ini butuh repeat, kira-kira enggak. Nah, ini ingat dengan pola yang sama tadi di bagian level 4. Sekarang dibuat pola itu menjadi perulangan. Nah, kata kuncinya di situ. Yes, arahnya udah benar. Sekarang buatlah perulangan yang sama dengan pola yang dibuat Amira pada saat nomor 4. Tadi polanya gimana? Itulah yang akan di-repeat sebanyak polanya. Oke ya? Oke. Siapa yang bernyanyi ini? Paris. Oke, semuanya dapat ya? Oke, semoga. Oke, Za udah sampai nomor 6. Yes. Oke. Yes, nice. Kok ketinggalan itunya wind generatornya belum dibangun. Punya Za, wind generatornya kelewat tuh Za. Move forward, turn left, move forward. Setelah move forward yang kedua pertama itu harusnya kan wind generator dulu. Nah, wind generator dulu. Oke. Nah, berarti apa yang harus dilakukan Za? Lakukan itu di dalam perulangan untuk membangun wind generatornya. Jangan di luar perulangan. Kalau di luar perulangan hanya akan dilakukan sekali, Za. Oke, kebayang ya, Za ya. Jadi lakukan pembangunan wind generator itu di dalam perulangan, bukan di luar. Nah, good. Jadi masukkan di dalam repeatnya wind generatornya supaya Za bisa membangun wind generator sebanyak 3 kali.
sesuai dengan apa yang diinginkan Za. Beban generatornya dilepas dulu, ya kan? Kemudian ditaruh di bagian di bawahnya repeatnya. Oke. Oke, nice. Adrian, gimana tadi? Ada yang mau ditanyakan? Ini kalau di sini kan udah dipakai 12 lalu hitungannya 13 di sini. Lalu kalau mau kan kita harus bikin iniannya lagi. Yes. Itu caranya gimana? Tinggal di repeat kan? Itu sebenarnya polanya udah dapet tuh. Itu polanya semua yang akan di repeat. Jadi tinggal Adrian tambah satu lagi repeat, masukkan seluruh pola ini ke dalam repeatnya Adrian. Kebayang nggak? Ini pola Adrian ini udah dapet nih. Ya kan? Coba di running dulu. Running dulu, bentuknya kan udah dapet. Running, tuh udah kebangun semua tuh. Udah kebangun semua kan? Ini masih ada satu code lagi kan yang tersisa. Yes. Dia balik, kemudian dia turun ke bawah pas inisiasi akhir dengan inisiasi awal. Tinggal Adrian ambil satu blok code repeat, kemudian yang mulai dari ini semua dimasukkan gitu. Masukkan ke dalam repeatnya Adrian. Mulai dari atas. Itu repeatnya taruh di sebelah kanan dulu, sebelah kanan supaya nggak kecampur. Yes. Nah ini ambil semua kodenya, masukkan ke dalam repeat yang Adrian buat tadi. Semua kodenya mulai dari atas. Yes, itu adalah pola semuanya kan. Masukkan ke dalam repeatnya. Pasangkan lagi di bawah situ. Iya. Nah, tinggal diulang berapa kali? Yes. Good job. Harusnya udah selesai tuh. Berlebih nggak kodenya? Enggak kan 13 ya? Udah pas banget. Mister ini kayak gimana? Yang mana? Coba Delvin ya. Iya, ini katanya perulangan, tapi aku udah coba yang repeat di dalam repeat tuh. Ya. Terus yang di luarnya 4 itu terus aku masukin ke 3. Nah, tapi dia ini nggak bakal ke situ, dia malah ke bawahan lagi. Coba, Mister lihat di bagian pangkalannya Delvin. Oke. Sekarang aku udah ganti cara. Oke. Tapi belum bisa. Oke, yang dibangun Delvin itu adalah membangun bangunnya gini Delvin arahnya. Baris dulu habiskan, kemudian suruh dia balik sama kayak tadi. Satu baris habiskan, habis itu dia balik. Benar 4 dong. Oke, berarti untuk pola pertama, nah kayak gitu dulu. Jadi habiskan dulu satu, kayak Delvin tadi, yang barusan Delvin running. Habis itu dia suruh balik dulu ke bagian posisi awal. Nah, diputer. Habis itu gimana caranya dia bisa ke dalam lagi? Ke dalam lagi. Oke, Mister coba contohkan ya. Itu tadi yang bintang berapa? Bintang 3 ya? Bintang 4 ya? Iya. Bintang 4 yang ini kan? Perulangan. Betul? Yang bagian ini? Nah, tadi punya Delvin udah oke. Udah pas. Mister masukin dulu, move forward, kemudian greenhouse. Setelah itu apa lagi? Move forward. Dan kita temukan pola pertama dulu ya. Sama factory. Nah, ini adalah pola pertama. Dia diulang sebanyak 3 kali. Ya, kebayang ya, karena ini greenhouse factory. Ya, dari sini kita akan ulang dia sebanyak 3 kali. Oke. Ini harusnya akan membangun seluruh barisan di bagian greenhouse dan factory-nya. Ya, ingat dengan yang kemarin, yang sebelumnya kok kemarin. Soal sebelumnya, Mister kan suruh balik dulu kan? Puter dulu aja. Diputer, mau boleh turn left boleh, turn right boleh. Putar 2 kali, suruh dia balik. Repeat, kita pakai repeat. Karena kalau dia balik nggak akan membangun lagi kan, cuman dia lewat aja. Berarti mulai dari sini, dia muter, kemudian kita hitung baliknya berapa langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buat 6 kali suruh dia balik ke posisi awal. Ke posisi awal, kita dapetin pola dulu. Ini polanya untuk yang baris. Tadi pola untuk bangun greenhouse factory. Nah, sekarang kita gabungkan dengan pola baris, ya. Bener nggak dia balik awal? Oke, tapi inisiasi awal dan inisiasi akhir harus sama.
kalau mau buat pola. Ya, inisiasi. Dari sini dapat Mas Ian? Bisa ngikutin? Dapat ya? Oke. Iya. Setelah itu, nah lihat nih. Inisiasi awalnya tuh dia tinggal lurus. Berarti kalau tadi itu dia ngadepnya ke kiri, kita butuh dia suruh ngadep ke bawah dulu. Pakai turn left. Turn left ya. Karena kita nggak ngebayangin dia robotnya ya. Dan suruh maju. Terus, biar sama dia ngadep kanan, disuruh ngadep ke kiri lagi. Kita coba cek. Kita coba cek. Tuh. Barisnya udah dapet, polanya. Suruh baliknya juga udah dapet. Inisiasi akhir sekarang. Udah dapet juga. Hadapnya tinggal lurus. Sama nih. Tinggal lurus dan bangun greenhouse. Tinggal lurus dan bangun greenhouse. Polanya per baris sudah dapet. Nah ini yang Mister maksud, ini agak kompleks nih udah. Ada repeatnya, ada sampai 2 kali ya. Kita lepas, ini adalah satu pola. Ini adalah satu pola baris. Mister tekankan ya. Jadi jangan bingung ya. Ini satu pola baris. Kita buat repeat lagi. Untuk mengulang pola baris yang sama tadi. Sebanyak berapa baris ini? 1, 2, 3, 4. Nah ini kita ganti 4 kali. Udah. Kalau yang pertama polanya udah ketemu, inisiasi awal dan inisiasi akhir udah ketemu, tinggal repeat. Harusnya udah kelar. Harusnya. Nanti coba dilihat, dipahami, ya kan? Kalau ada yang bingung, nanti silakan tanyakan. Oke, sepertinya udah mantap semua nih. Udah sampai mendekati level 7 juga. Oke. Untuk yang lainnya yang misalnya belum nyampe ke sampai level 7, kita coba hold dulu ya. Kita hold dulu, kita berpindah ke bagian yang scratch. Nah, sebentar. Mister habiskan dulu yang bagian ini dulu deh. Yang dicontohkan ini. Nah, dia udah kelar ya. Tuh, berhasil kan? Kalau yang bintang 4, yang udah sampai bintang 4, kira-kira polanya seperti ini. Nah, jadi pola itu bisa sepanjang ini loh. Bisa. Nggak masalah. Asalkan memang itu polanya ya memang nggak bisa, memang pola dalam satu baris ya. Tinggal kita nge-repeat gitu. Nah ini bayangkan kalau ini mau di-repeat 4 kali. Tuh sepanjang apa gitu kan. Nah, itulah gunanya kita gunakan repeat. Repeat di dalam repeat boleh. Ada batasannya untuk komennya Mister? Nggak ada. Ya, tapi pastikan itu di dalamnya memang sudah efisien. Kayak ini ya. Ini ada repeat 2 kali nih sampean. Kenapa ya? Karena ini harus diefisiensikan. Kalau 6 Mister pasang 6, bakalan lebih di bloknya. Oke? Oke, semoga bisa mengikuti semuanya. Untuk Delvin, gimana Delvin? Aman? Dengan penjelasan Mister? Sudah. Oke, good. Nice. Oke, nice. Oke, sekarang di hold dulu semuanya. Kita coba untuk masuk ke course yang berikutnya terkait dengan scratch-nya. Jadi kembali ke course-nya seperti ini. Kita masih di lesson 2, tapi pilih yang nomor 5 ya. Pilih yang nomor 5. Mengubah penampilan. Pilih yang nomor 5. Ups. Pindah ke level 5. Oke. Kita Mister back dulu supaya kebayang. Nah, pilih yang nomor 5 ya. Masih di lesson 2, pilih yang nomor 5. Scratch mengubah penampilan. Oke. Nanti akan muncul seperti ini kalau yang nomor 5. Nomor 5. Wow. Lagi cantik. Oke. Yang nomor 5 bentuknya seperti ini. Tara. Nah, kalau kemarin kita udah belajar nyusun gambar nih. Buat sprite, masukin backdrop, masukin apa lagi ya? Ganti kostum yang diinginkan kan ya. Tapi itu manual, semuanya manual. Di bagian bintang sebenarnya ada yang untuk switch kostum, switch backdrop kalau nggak salah. Nah itu nanti kalau masih bingung nggak apa-apa, wajar karena memang masih belum kita pelajari. Nah sekarang nih kita udah akan pelajari itu. Switch backdrop, switch kostum itu akan ada di sini. Nah kita coba lihat di sini ya. Kita lihat pertama-tama di task panel. Sekali lagi Mister mau sampaikan, ini adalah task panel ya. Kalau Mister bilang dibuka task panelnya, itu adalah bagian ini yang garis ungu.
garis ungu ini bisa disembunyiin, bisa di show. Jadi ini task panel. Di dalam task panel ini ada ketentuan soal yang namanya automatic check. Nah, inilah perintah-perintah yang harus kita ikutin. Jadi harus mengikuti ini. Proyek harus dijalankan dengan menekan bendera hijau. Maka kita harus ambil event bendera hijau. Wajib ya, jangan sampai kita lepas dari soal. Oke? Nah, itu contohnya. Nah, jangan lupa juga pada saat kita mengerjakan di task panel, ini diklik. Jadi tahu hasilnya seperti apa mintanya. Oh, jadi beruangnya akan ngomong halo. Udah, itu aja. Nah, kita lihat di bagian ini. Soal-soal ketentuannya. Berarti yang tadi, yang pertama, dengan menekan bendera hijau. Berarti yang ambil yang ini. When bendera hijau klik. Kemudian yang kedua, tambahkan sebuah perintah supaya beruang bisa bicara. Pakai yang ini. Say hello. Nah, jangan berhenti di situ saja ya. Ada lanjutannya nih setelah titik. Beruang harus berkata hello dalam 3 detik. Ini teman-teman bisa lihat di sini, adik-adik bisa lihat di sini. Ini 2 detik. Ini harus diganti ke 3 detik sesuai dengan perintah. Kalau enggak, nanti enggak bakalan lulus. Nah, sekarang kita coba. Kalau udah selesai sesuai dengan semua ketentuan soal, kita coba pakai yang bendera hijau. Sama enggak tadi tampilannya? Tuh, dia udah ngomong hello. Nah, kalau dihitung tuh 3 detik tuh kira-kira. Nah, sekarang kalau udah, baru kita pakai tombol cek yang ada di sini. Klik cek. Kalau udah ada bendera, ada garis hijau, berarti udah oke. Tapi kalau ada yang merah sedikit, misalnya nih, Mister salahin ya. Tadi Mister nggak ganti, tetap 2 detik. Kita coba cek ya. Tuh, merah. Nah, kalau merah berarti ada yang salah nih. Apa yang salah? Nah, kita cek nih satu-satu. Nah, ternyata ini bendera hijau udah dipasang. Ternyata ini nih 3 detik nih. Ini ngaruh ya, makanya hati-hati. Kalau enggak hati-hati, nanti enggak bakalan lulus sama automatic checknya. Tuh, udah oke. Kalau udah oke, jangan lupa di save. Jangan lupa di save. Kalau enggak di save nanti hilang ini. Ininya enggak akan ke save. Oke? Habis itu di save, terus pilih next level. Ini Mister nggak bisa klik next level karena Mister pakai akun teacher yang masih kosong, yang memang kosong. Oke, semuanya dapat ya? Oke, semuanya masuk ke Scratch ya. Scratch-nya yang lesson 2. Coba Mister cek. Scratch, masuk ke Scratch yang lesson 2 ya. Oke, good. Delvin udah jalan ya. Oke. Lanjutkan nggak apa Delvin ke level berikutnya, silakan. Mister mau cek dulu yang lainnya apakah sudah masuk. Oke, Faris juga udah oke, level 2. Adrian. Oke, udah oke juga. Oke, Husni. Kenapa Husni left? Oke, kita tunggu saja semoga Husni bisa bergabung lagi. Amel. Oke, udah level 2 juga. Nah, oke. Pastikan ya semuanya harus mantap. Udah level 3. Rizky. Nice. Amira. Oke, nice. Amira udah level 2 juga. Sekarang berarti Mister bisa masuk ke langsung level 2 ya. Oke, sama ya konsepnya ini. Masih sama. Komennya juga nggak ada yang berbeda. Sekarang komennya jadi switch kostum. Nah, sekarang kita cek di sini. Ternyata dia ularnya menggeliat dulu, melengkung, habis itu baru dia lurus. Semuanya ada ketentuannya di sini ya. Bisa coba cek apakah sudah ada yang lolos untuk yang level 2. Oke, Husni. Selamat bergabung kembali. Tadi kenapa? Ini ya, koneksinya trouble ya? Tiba-tiba putus, keluar. Udah malah jadi kayak gini. Oke, Husni masuk ke yang nomor 5 ya. Scratch yang mengubah penampilan. Padahal aku udah mau ngelakuin semuanya loh. Oke. Kenapa itu? Oke, Delvin. Oke, Delvin. Oke. Coba dicek di bagian soalnya. Oke, Adrian, gimana Adrian? Kok ini ya, perasaan udah bener. Udah sama yang disuruh, tapi giliran dicek
itu masih apa? Masih masih salah. Oke, kita coba ya. Apakah memang betul sesuai dengan prosedur apa enggak? Kalau dilihat di ini, tas panel, Mister, coba ini lagi ya, bahas yang kedua. Ularnya menggeliat, habis itu dia langsung lurus. Setelah menggeliat, dia lurus, otomatis tuh. Nggak kita klik, berarti ada 2 kali perubahan kostum kan? Logikanya. Itu dulu ya, dapat dulu ya. Nah, setelah itu kita coba sesuaikan di sini. Awal dari script, oke, kita ambil. Nah, mengatur kostum. Ganti kostum ke Snake A. Perintah ini akan membantu untuk mengatur sebuah kostum. Berarti kita udah ganti kostum nih, pakai switch kostum ya. Kalau yang pakai bahasa Inggris ininya, komennya, kita ambil yang ini dulu. Nah, kita lihat nih. Kita pakai Snake A. Snake A itu apa sih? Kita lihat di kostum di sini, bisa kita lihat. Snake A itu yang melintir, habis itu Snake B itu yang lurus. Berarti ada 2 pergantian kostum. Oke? Jadi ada 2. Nah, kita ambil 2. Bukan 1 ya, 2. Kemudian ada ekspektasi. Maksudnya ini adalah pembuatan animasinya itu supaya dia terlihat dari melintir ke lurus harus dibuat jeda. Kalau nggak dibuat jeda, dia nggak akan kelihatan karena akan terjadi sangat cepat, hitungan mikrosecond. Mikrosecond itu 0,000 detik ya. Jadi supaya dia ada kelihatan animasi, dibuat tunggu 1 detik. Ini nih kontrolnya. Kita ambil di sini. Nah, terus kita lihat di soal lagi ya. Ini adalah bahan-bahannya. Pada saat dia diklik bendera hijau, dia langsung melintir. Habis itu dia tunggu jeda, lurus. Berarti yang melintir tadi apa? A. Kita pasang. Karena apa? Bendera hijau diklik, dia melintir. Setelah itu, tunggu 1 detik, jeda, baru ke kostumnya yang lurus. Sekarang kita coba cek, sama nggak? Melintir, lurus. Nah, jadi yang menggunakan 1 kostum itu berarti masih belum komplit. Oke, komplit di bagian melintirnya, tapi dia nggak bisa lurus loh. Gitu loh, belum bisa lurus langsung. Makanya kita perlu yang namanya ini. Oke, sekarang kita coba cek. Dapat ya? Oke. Jadi untuk membaca perintah ini, memahaminya itu kita juga menggunakan si contoh programnya. Kalau di sini cuma disuruh Snake A doang, Mister. Ya, betul. Tapi di contoh programnya ini adalah kondisi realnya yang harus kita ikuti algoritmanya. Ya, semoga dapat yang nomor 2. Jadi masih sama, kita masih pakai automatic check. Oke, Husni silakan masuk ke yang oke, mantap. Husni itu itu ketentuannya yang suruh ngomong adalah beruangnya Husni, bukan ada orang di situ. Jadi yang di bagian beruang yang di coding. Oke, yang di bagian codingnya beruang. Nah, bagus banget. Nah, terus berapa detik yang perlu dibutuhkan beruang untuk ngomong? Berapa detik di soalnya? Ayo. Berapa itu? Ya, betul. Baru dicek. Kalau ada soal automatic check, saran Mister nih, tips dan triknya jangan menambahkan apapun. Gunakan yang ada di situ, kemudian baru kita coding. Jadi jangan menambahkan spread dulu ya. Dan codingannya harus sesuai dengan apa yang di contohnya tas panel. Oke, coba dicek dulu Husni, apakah dia berhasil? Cek. Oke, habis itu dicek. Nah, good. Jangan lupa di-save. Di-save dulu. Oke, good job. Mr. Next level. Oke. Satu lagi ya, kita coba yang bagian hati. Oke, dinosaurnya udah. Oke, nah hati ini gabungan dari perpindahan kostum dengan repeat. Nah, yang tadi kita pakai di Marsbot. Konsepnya sama, pakai repeat. Kita lihat nih contohnya. Dia berpindah warna, Oke. Selama 1 detik dan berganti kostum 4 kali. Berarti kebayang ya, ada repeat nih kira-kira 4 kali dong, gitu kan? Dan ada pergantian kostum. Kita lihat awal dari script. Seperti biasa, berarti kita panggil bendera hijau, ganti kostum. Kita ambil dulu ya bahannya supaya nggak
bingung nih. Next kostum. Mengulangi tindakan. Ingat tadi perintahnya berganti kostum sebanyak 4 kali. Berarti perlu repeat dong. Yes, betul banget. Dibuat 4 kali di setting. Ya. Kemudian ekspektasi adalah waktu jeda terkait dengan pembuatan animasi. Tadi dikatakan di soal juga bahwa dia butuh 1 detik. Nih, setiap kostum tampak selama 1 detik. Pada saat ini diklik, dia langsung berpindah kostum, tunggu 1 detik, pindah kostum, tunggu 1 detik, pindah kostum, dan seterusnya. Sampai 4 kali. Ya. Kemudian ekspektasinya diambil. Oke, sekarang kita cek penyusunannya seperti apa. Berarti pada saat dia diklik, lakukan perpindahan kostum. Dan kasih waktu jeda 1 detik. Dan lakukan pola ini sebanyak 4 kali. Sekarang kita coba cek apakah betul merah itu kuning. Selesai. Nah, tampilannya udah oke nih. Kita coba cek bener enggak. Oke, masih betul. Berarti bentuknya harus seperti ini. Nah, sekarang misalnya nih, aku iseng ini aku taruh atas. Boleh nggak? Tampilannya sih nggak ada masalah ya, tampilannya ya. Ini yang Mister bilang nih, yang tadi terkait dengan tips dan trik. Tapi ketika dicek, error. Makanya hati-hati ketika kita ketemu automatic check. Biasanya adalah suatu urutan. Jadi kalau ekspektasinya ada di bawah, kita buat di bawah. Atau kita bisa juga melogika dari perintahnya. Saat dia dikliknya, coba lihat diklik, dia nggak menunggu 1 detik loh. Mister klik ya ini, 1, 2, 3, Mister klik. Langsung berganti. Nggak ada waktu tunggu. Berarti harusnya next kostum dulu, baru wait. Jadi bisa kita logikakan atau bisa kita ikuti dari apa yang ada di sini. Gitu. Oke ya, kebayang ya. Jadi ini adalah contoh yang penggabungan antara repeat dengan perubahan kostum. Oke. Gimana teman-teman? Adik-adik semuanya bisa kebayang semua? Coba yang Husni. Oke, Husni. Nah, ini coba Husni lihat di bagian ekspektasinya. Ekspektasi itu perpindahan antar kostum Husni. Jadi habis switch kostum Snake A, pas mau pindah ke Snake B, ditambah weight. Maksudnya gitu Husni. Jadi weightnya itu bukan di bawahnya Snake B, tapi di antara Snake A dan Snake B. Di antara switch kostumnya. Nah, jadi itu digeser ke atas, di tengah-tengahnya. Iya, bener banget. Nah, berapa detik yang diminta di soal Husni? Yes. Harus sama persis. Kalau enggak sama, enggak bakalan selesai automatic checknya. Nah, oke, jangan lupa di save. Good job Husni. Untuk yang lainnya seperti apa? Ada yang mau ditanyakan? Oke, Adrian bagaimana? Ini punya siapa ini? Ini punya Husni sih. Adrian. Gimana Adrian? Ini gimana nih? Ini apa nih? Oh, sebentar. Tugasnya apa? Suruh ngapain? Sebentar, Mister buka dulu ya. Ini berarti yang level selanjutnya ya, nomor 4 ya. Oke, nomor 4. Beruang berjalan. Oke. Program sebuah pergantian kostum kelihatan terus berjalan. Oke, kita coba cek dulu ya. Oke, dianya kayak berjalan gitu. Nah, kita lihat nih. Nah, ini yang menarik. Ini tanda merah ini nggak mati loh, masih hidup. Berarti ini forever loop. Loopnya itu nggak ada batasnya. Artinya gitu. Oke, paham ya? Ini yang menarik, ini yang baru nih berarti. Kalau tadi repeat, oh betul, ada 2 kan? Ada repeat yang ada batasnya, satu lagi ada forever. Ini yang nggak berbatas atau unlimited loop, atau repeatnya itu nggak ada batasan sama sekali. Ini ada batasannya 10 kali aja. Nah, kalau ini munculnya merah terus seperti ini, berarti ini nggak ada batasnya ya, adik-adik ya. Jadi kalau mau ngelihat soal, itu bisa juga dilihat dari hasilnya. Ketika ini diklik baru dia berhenti. Nah, berarti itu nggak ada batasnya. Nah, oke, jadi kita balik lagi dulu. Oke, sekarang kita coba cek repetisi terus menerus. Nah, ini ada nih ternyata di bawah sini.
selamanya, pakai forever. Kita ambil dulu gerakan halus, tunggu 1,0,1. Nah ini dia, udah ada bahannya. Oke, sekarang berarti kita mau buat beruang berjalan. Nah inget ya, sebelumnya kita dikasih tahu tuh, ketika bendera hijau diklik, dia akan berjalan programnya. Berarti event apa yang kita pakai? Event ini kan? Event ini kita pakai, kemudian kita pasangkan ke forever-nya dan suruh berganti kostum, karena kan yang dibilang nih kostum. Coba kita lihat kostumnya. Ini kostumnya sebenarnya kayak berjalan gitu berarti. Tuh bener ya, kayak berjalan tuh. Kalau pelan-pelan kelihatan banget tuh. Nah berarti kita ambil next kostumnya di looks, masukkan ke sini, kemudian tambahkan jeda antar kostum itu 0,1 detik. Kita coba cek. Set. Oh, mirip ya. Ya kurang lebih agak mirip lah. Kayaknya sih kalau 0,1 detik kecepatan nggak sih? Oh nggak, sama, mirip ya. Nah, kurang lebih mirip. Semoga bener nih di automatic checknya. Sekarang kita coba cek. Bener nggak? Oke, alhamdulillah bener ya. Oke, good. Nah ini ada tipsnya ganti kostumnya. Ini mengingat-ingat kondisi yang sebelumnya. Soal sebelumnya ada kan ganti kostum yang waktu gambar hati pakai next kostum bisa. Iya, good, nice. Jadi juga bisa dilihat di tipsnya. Kalau misalnya lupa nih, berarti script dimulainya pakai apa ya? Ini. Saat kita memulai script itu pasti menggunakan when bendera hijau klik, ya, bukan yang lain. Karena ini esensinya adalah memulai, menginisiasi. Pasti pakai ini. Tapi kalau pakai event yang lain itu biasanya ada triggernya. Nanti kita akan pelajari. Yang penting ini dulu paham, familiar, baru jalan. Oke, nice. Semuanya udah level 3 ke atas sepertinya. Oke, nice. Udah sampai ke ketiga. Oke, dari sini kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Ini kalau yang lain sepertinya konsepnya mirip-mirip. Jadi mungkin nanti bisa coba diteruskan sendiri di rumah ya kali ya. Karena udah jam 8.42 nih. Kita takut kemalaman, Mister. Karena nggak berasa nih kalau udah seru kadang-kadang kita kelewat nih jadinya nih. Udah lakuin semua. Udah semua. Delvin udah semua. Aku sih sebenarnya belum, cuman aja itu mungkin itu yang itu kan semuanya itu aku udah lakuinnya, tapi dia masih salah banget gitu. Coba yang mana? Ini Delvin. Coba masuk ke yang punya Delvin, yang beruang. Sebenarnya alur logikanya Delvin itu udah oke. Tapi tadi yang Mister sampaikan, gerakan halus itu dilakukan, mintanya si automatic check itu dilakukan setelah Delvin melakukan next kostum. Jadi sebenarnya Delvin cukup memindahin aja, wait 0,1 detiknya ditaruh di bawah next kostum. Pasti lulus. Coba naikkan next kostumnya itu di atasnya wait 0,1 detik. Iya. Oke, itu tadi sebenarnya udah bener deh. Tadi udah bener. Buat kayak tadi, tapi kayak tadi, tapi yang forever ya, yang forever. Jadi jangan pakai yang repeat 10 kali, tapi pakai yang forever. Yang di bagian bawah. Jadi repeatnya itu ada 2 sekarang Delvin. Ada repeat 10 kali, satunya lagi yang forever. Delvin pakai yang forever tadi. Oke, repeatnya coba diganti dengan yang forever kalau yang punya Delvin. Yes. Nah, itu dipasang, kemudian dipasangkan seperti itu. Udah. Harusnya sih udah oke tuh. Karena kalau di soal itu mintanya wait dulu, next kostum dulu baru wait. Makanya dia jadinya nggak lulus tadi tuh Delvin. Tapi sebenarnya secara logikanya nggak ada masalah. Nah, sekarang coba dicek. Bisa nggak? Nah, simple kan ya, gara-gara wait doang jadinya dia lama. Kalau forever loop Delvin, di stop dulu Delvin, baru di save. Kalau nggak di stop dulu, nanti dia nggak bakalan bisa jalan.
ditutup dulu tas panelnya, Delvin stop dulu, yang merah itu diklik tombol merahnya yes, baru di save. Nah, baru nanti next level supaya dia bisa ke save secara sempurna. Oke, gimana ya untuk yang lainnya? Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Delvin tadi udah bertanya. Faris gimana Faris? Raise hand. Ada yang mau ditanyain? Ini yang tadi kan yang itu pas yang keempat tadi udah benar. Tapi yang keempat pakai forever ya. Ini yang beruang berjalan kan ya? Beruang berjalan itu pakai yang forever. Jadi dia akan berjalan terus menerus. Oke, kemudian Oke, sekarang coba Mister lihat. Oh, Amira. Amira gimana? Amira mau ditanyakan? Silakan. Oke, Amira. Pak, ini kan saya itu udah gak ada dinosaurusnya sama ularnya. Iya. Ini malahnya switch custom to dinosaurus Iya. 4D. Yang di coding Amira itu adalah yang ularnya. Jadi Amira nggak perlu mengcoding bagian dinosaurnya. Yes, yang ularnya saja. Nah, ini yang Amira kurang tepat adalah di bagian iya, betul itu. Itu harus ditaruh di antara snake A dan snake B. Nah, good job. Nah, sekarang coba dicek. Bisa nggak? Waduh, dinosaurnya bergerak ya? Ngaruh nggak ya? Wah, nggak ngaruh. Oke, good. Jadi, untuk next, supaya ini ya, Amira meminimalisir yang namanya error, kalau bisa yang di coding itu cuman yang diminta aja ya Amira. Ini kebetulan nggak apa-apa nih, dinosaurnya juga ikut bergerak nggak apa-apa. Tapi kalau nanti ke depannya, takutnya nanti Mister gara-gara dinosaurnya bergerak, jadi automaticnya bikin Amira error nanti. Jadi cukup yang bagian snake aja. Tapi ini nggak apa-apa, di save aja, bener, nggak ada masalah. Di save nanti next level. Supaya ke yang level 3. Jangan lupa di save ya Amira. Amira tadi udah nge-save belum? Udah. Udah ya? Oke, good. Jangan lupa di save ya. Kalau nggak di save nanti dia gagal. Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Oh, Faris, nanya? Ini yang keempat kan ini udah benar tapi belum Belum berhasil. Coba diketik ya, diketik. Itu udah bener, jangan dibuang. Udah bener? Yes, bener. Coba dicek. Ditutup tas panelnya. Faris tutup tas panelnya dulu. Oke, kemudian pilih cek. Tuh, oke. Jadi kalau mau ngecek koreksinya bener atau enggak, itu dipilih yang ceknya ya Faris ya. Bukan yang bendera hijaunya. Nah, jangan lupa di stop dulu kalau mau save. Karena ini pakai forever loop. Faris tutup dulu tas panelnya, di stop. Yes, kemudian save. Supaya save-nya sempurna. Di save dulu. Di save lagi. Yes, habis itu baru next level. Yang nomor 4, nomor 3-nya kelewatan tuh. Nomor 3-nya mirip kok, konsepnya seperti yang nomor 4. Cuman nomor 3 itu hati. Nah, ini berarti kan bisa di-repeat 4 kali, cukup 4 kali saja. Nggak perlu sampai ini dibuat lagi. Jadi repeat 4 kali yang bagian bawah itu dihapus aja. Iya, itu dihapus aja. Good job. Cukup segitu aja. Nah, habis itu coba dicek di bagian tombol ceknya. Iya, gitu. Oke, nice. Wah, mantap nih. Udah sampai jauh-jauh semua. Jadi, semoga paham ya dengan apa yang Mister sampaikan. Kalau ada yang bingung, silakan bertanya. Oke, gimana Amel? Mister, ini gimana yang nomor Bintang ya? bintang 2 kok susah banget. Bintang 1 atau bintang 2? Bintang 1. Bintang 1 kan? Oke, udah ada bintang 1 nih. Waduh, mantap. Keren. Oke, bintang 1 ya. Kita coba sekali lagi. Habis itu kita istirahat. Udah nggak berhasil nih kalau udah seru kayak gini ya. Tadi ngapain ini? Oke, kita lihat solution dulu. Kucing super, ini ngapain? Saya kucing. Oke, dia awalnya lihat ya, kecil dulu. Habis dia tuh ngomong, terus dia membesar. Ingat ya, algoritmanya harus kita pegang dulu. Jangan langsung coba-coba. Kalau coba-coba berat nanti, malah bingung nanti. Lihat,
bagian bendera hijau Mister klik lagi. Kecil dulu, ngomong dia, baru dia membesar. Oke, sekarang kita cek ukuran apa, automatic checknya. Tugasnya suruh ngapain? Dengan mulus ukuran sprite menggunakan sebuah perulangan untuk merubahnya. Maksudnya animasinya mulus gitu ya, bagus. Kita ambil dulu sesuai dengan ini ya, ulangi 10 kali. Ambil dulu bahannya, looks-nya dibuat change size by 10. Nah ini ya 10 change size by 10. Nah ini dulu kita ambil. Kemudian atur ukuran. Atur ukuran yang Anda inginkan di awal script. Ingat, awal script. Awal script berarti berhubungan sama yang namanya event bendera hijau ditekan. When bendera hijau klik. Ini awal script. Ketika dikatakan awal script ya. Oke, sebentar ya untuk yang lainnya ya. Kita coba lihat dulu yang bintang 1 dulu. Habis itu atur ukuran ke 100. Nah, ini supaya dia menjadi ukuran yang wajar. Sebesar ini. Ini 100 ukuran. Ini udah bintang. Oke ya. Kemudian kucing berbicara. Pada saat kucing berbicara, dia ada waktu tunggu 2 detik nih yang diminta. Nah, ambil aja ini. Lagi nih. Yang 2 detik. Yang Nah, setelah itu ditulis apa? Saya kucing super. Kemudian kerjain apa yang ditambah repeat. Oke, sekarang kita coba cek ya. Sama nggak kira-kira? Saya kucing super. Membesar. Tuh, oke ya. Mirip ya? Mirip, udah mirip. Lagi dipencet bendera hijau, kecil dulu dia. Saya kucing super membesar. Oke, next. Kemudian kita coba dicek. Apakah berhasil semua? Oke. Iya, ada yang ditanyakan? Sorry. Oke, sama-sama, Mel. Jadi kira-kira seperti itu ya. Oke, Amel udah. Tadi suara siapa ya? Delvin apa Faris ya? Faris Oh, Faris. Iya, Faris. Gimana Faris? yang 5. Nomor 5. Nah, ini adalah perulangan loop ya. Coba dicek di situ. Atur latar belakangnya. Nah, itu diikuti. Ganti latar ke light. Yes, ambil itu. Switch backdrop. Good. Pasang ke light doang. Iya, benar. Terus lanjut. Ubah latar belakangnya. Apa? Pakai latar berikutnya. Berarti next kostum kan? Nah, komen next kostum ini nih. Next backdrop. Yap, benar. Terus apalagi yang diambil? Yang dibutuhkan bahannya, coba buka lagi tas panelnya. Ulangi 12 kali. Berarti next backdrop ini diulangi sebanyak 12 kali. Iya, bener banget. Supaya dia akan bergerak kan? Coba dimasukkan. Yes. Kemudian buat 12. Yes, terus pasangkan. Kemudian apalagi coba dibuka lagi tas panelnya. Kayaknya ada satu lagi deh. Nah, itu. Bila Anda itu nggak ada. Oke, sekarang coba dibuat. Oke. Cepat banget. Gimana caranya tadi kalau kita mau nambah jeda? Ingat dengan pelajaran di level berikut sebelumnya tadi kita nambah apa supaya ada jedanya? Kalau ini kan asumsinya kayak bergerak nah, benar sekali. Wait, belum selesai Mister ngomong udah. Mantap. Wait-nya di dalam. Yes, good. Wait-nya 1 detik. Ya, di situ. Jadi biar cakep tuh animasinya. Coba. Sesuai dengan contoh kan? Tuh. Jadi ya memang detiknya itu bergeraknya ya per detik gitu kan. Coba dicek. Apakah berhasil? Oke, good job Faris. Oke, kita cukupkan dulu ya untuk course-nya. Kita hold lagi dulu. Kita ini seru nggak berasa nih jadinya nih. Oke, kita hold dulu untuk course-nya. Yang scratch-nya, yang lagi ngerjain scratch kita hold dulu. Kita wrapping up dulu, kita ini dulu simpulin dulu apa yang udah kita pelajari hari ini. Mister mau review dikit. Jadi ini udah mantep banget nih, adik-adik semuanya di sini.
cepet banget pemahamannya, udah oke. Tinggal nanti pesan Mister adalah lebih ke arah latihan-latihan ya. Jadi ini kan tadi sebenarnya kalau Mister balik lagi ke course, ini nih setiap lesson ada bintang. Ada bintang. Nah, itu coba dikerjakan juga ya semuanya. Jadi ini untuk melatih adik-adik semuanya bisa lebih familiar lagi dengan program-programnya, bisa familiar lagi dengan yang namanya komen-komennya. Nah, tadi kita udah belajar terkait dengan perulangan. Yang sebenarnya di lesson 1 pun kita juga udah belajar terkait dengan repeat. Perulangan, repeat dan sebagainya itu adalah hal yang sama ya. Jadi kita butuh yang namanya latihan. Jadi semua yang ada di course ini usahakan dikerjakan semuanya. Kalau ada yang bingung, tanya Mister. Jangan sungkan-sungkan. Tanya Mister, WA Mister nggak ada masalah. Tapi nanti kalau bisa, usahakan ada screenshotnya ya. Jadi Mister nggak bingung nih. Ini lagi ngerjain yang algoritma mana nih? Karena course kita banyak nih soal-soalnya kan. Jadi kalau mau tanya-tanya nggak apa-apa. Boleh lewat WA. Jadi sertakan screenshotnya atau gambarnya. Supaya nanti juga tahu Mister logikanya udah sampai mana nih algoritma yang dipasang adik-adik. Jadi Mister ngerti tambahannya ini nih yang kurang kira-kira, ini nih yang kurang tepat dan sebagainya. Oke ya. Sebentar, ada yang bertanya tadi, gimana Amel? Ada yang ditanyain? Ini yang bintang 2 gimana ya? Aku susah banget. Iya, oke. Oke, yang bintang 2 bagaimana? Ini sebenarnya Mister pengen nunjukin ya, tapi gimana nih? Gimana? Yang bintang 2 boleh kita bahas dulu sebentar atau kita cukupkan dulu nih? Atau nanti Amel Boleh dibahas dulu, Mister. Boleh bahas dulu ya, nggak apa-apa ya. Satu lagi. Mister pengen ngebahas jadinya kalau kayak gini. Oke, kita bahas dulu yang bintang 2 ya. Bentar aja. Oke, mana tadi? Bintang 2. Mister share dulu. Oke, bintang 2. Bintang 2 itu kita ngelihat bintang berkedip. Apa sih maksudnya? Oh, bukan berkedip. Besar kecil gitu ya. Oke. Stop. Kemudian kita lihat di sini ada kode. Nah, ini kode yang sudah disediakan, jangan dihapus ya. Ini benar pasti. Ini udah akan pasti kita gunakan. Oke ya, kode yang ada ini nih jangan dihapus. Oke. Sekarang kita masuk ke ini, ukuran awal. Kita ambil dulu ya bahan-bahannya yang perlu kita pakai. Yang pertama pastinya ini, karena bendera hijau diklik, iya kan? Pasti itu pasti wajib. Pasti muncul ini ya. Kemudian atur ukuran, set size. Jangan dipasang dulu ya supaya nggak bingung. Kita ambil dulu. Nanti kita logikakan, kita sesuaikan dengan contoh programnya. Mengubah ukuran. Mengubah ukuran berarti yang kalau bahasa Inggris pakai ini, change size. 5. Ini yang memperbesar ya. 5 kita ketik. Ini ukuran memperkecil, -5. Nah ini, nah kan ternyata bener kan dipakai kan? Pasti dipakai. Kalau udah ada di sini pasti dipakai. Tapi jangan dihapus ya. Kemudian setelah itu bintang terus bertambah besar dan menyusut. Nah ini adalah syarat yang harus dilakukan oleh adik-adik untuk membuat bintangnya membesar dan mengecil. Ya, itu ya kata kuncinya. Membesar dan mengecil. Oke, kita ambil bahannya. Selamanya kita pakai. Ulangi 10 kali. Nah, ini adalah syarat untuk kita buat jadi membesar. Oke, sekarang kita pakai semuanya. Kita lihat di sini pada saat bintang berkedip. Stop, ini kan posisinya membesar nih. Pada saat Mister klik di bendera hijau, tuh, dia langsung bergerak ke set 100%-nya. Berarti ini adalah inisiasi awal 100%. Setelah itu kita buat jadi membesar dan mengecilnya pakai ini, forever dan repeat. Gimana caranya sekarang? Kita lihat. Ada repeat 10 kali. Dia bilangnya membesar dulu baru ngecil. Tambahkan di sini. Kita copy, kita ambil lagi repeat. Masih di dalam forever ya, jangan di luar. Karena ini coba lihat, tuh dia nggak berhenti tuh, merah terus tuh. Kita lihat di sini. Berarti ini dalam forever nih. Masukkan yang mengecilnya. 5 ini membesar, -5 ini mengecil size-nya. Nah sekarang kita coba ya di bendera hijau. Mirip nggak? Udah mirip. Tapi mirip belum tentu sesuai. Kadang kayak gitu. Seninya pakai automatic check kayak gitu. Nah sekarang kita coba cek, bener nggak?
Mana punya Mister nggak muncul? Oh, di bawah. Nah, ini dia. Oke, betul. Jadi, chain size-nya itu bukan dijadikan satu gini ya. Adik-adik ya. Kalau ini dijadikan satu, dia nggak akan ada efeknya. Karena 5 ketemu minus 5, 0 kan? Jadi nggak ada yang berubah. Tetap 100%. Gitu logikanya ya. Nah, supaya dia kelihatan berubah, tuh, ini kan 10 kali nih besar. Supaya dia tadi kecil, jadi buat minus 5. Nah, gunanya set 100% ini adalah untuk menginisiasi awal dia, supaya ketika diklik bendera hijau, dia berubah jadi 100% lagi. Nggak membesar, nggak mengecil. Gitu. Ini forevernya baru dipasang di sini. Ping. Udah. Gitu. Oke ya. Semoga bisa dipahami. Kalau nanti ada yang bingung-bingung, boleh tanya lagi, Mister. Gak ada masalah. Gitu ya. Kebayang ya semuanya ya. Ambil nih, mantap. Oke ya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Mister. Yes. Oke, untuk semuanya. Jadi kira-kira untuk pertemuan kita hari ini, kita sudah dalam banget terkait dengan perulangan ya. Udah oke banget teman-teman. Silahkan adik-adik semua kerjakan. Tinggal latihannya aja diperdalam supaya lebih familiar lagi dengan yang namanya loop. Kemudian atau repeat. Atau apapun itu yang berhubungan dengan algoritma dan sebagainya. Itu bisa kita pelajari dengan kita mengerjakan seluruh course-nya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyain lagi nggak? Malam ini sama seperti yang minggu kemarin juga ya. Masih kelebihan sampai jam 9 nih. Gak apa-apa ya. Oke, nanti jangan lupa kerjakan untuk yang periksa dirimu juga ya. Itu teori-teorinya, terkait dengan teori-teorinya supaya juga lebih memahami lagi. Kira-kira kalau nanti ketemu dengan hal semacam ini, teorinya seperti ini loh yang dipakai gitu kira-kira. Oke, kayaknya kita cukupkan dulu ya untuk malam hari ini supaya nggak terlalu malam dan adik-adik bisa istirahat karena besok masih ada sekolah, oke? Jadi kita cukupkan hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di luar ini, misalnya besok mau ditanyakan via WA juga nggak apa-apa, via Marsagram juga nggak ada masalah. Oke ya, terima kasih atas kehadiran adik-adik semuanya di sini. Mister cukupkan untuk materi kita perulangan pada malam hari ini. Silahkan lakukan latihan-latihan lagi di rumah. Kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh lewat WA, boleh lewat Marsagram. Oke, see you next week dan goodbye, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Iya, sama-sama. Selamat istirahat semuanya. Iya. Oke. Oke, Mister. Ya, sama-sama.